Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'ana likulli syai'in tibyana wa minhu tawfiqatu bil walidaini ihsana wa ilzamu ta'atihima wa ikramihima ikrama. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang terhormat segenap Dewan Juri Dai Muda Gemilang Edufest 2020, yang terhormat seluruh panitia penyelenggara Gemilang Edufest 2020, dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, kemudian melimpahkan kenikmatan dan kesehatannya, sehingga kita masih diberi kenikmatan sampai saat ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, adanya adinul Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Di tengah kehidupan yang semakin maju ini dan semua kebutuhan manusia yang dapat diperoleh secara instan, disadari atau tidak, ternyata banyak di antara kita sebagai hamba yang beriman terkadang melupakan akan suatu hal yang berarti dalam mengekspresikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nilai-nilai luhur yang sepatutnya kita jaga terkadang terlupa dan terabaikan. Salah satunya yakni berbakti kepada kedua orang tua. Padahal berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang wajib, dan kewajiban itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan posisi kedudukannya setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Pada ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban birrul walidaini ditempatkan di makam khusus, sehingga bukan hanya sekedar merupakan kewajiban, tetapi lebih dari itu dapat dimaknai sebagai ekspresi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bukti kecintaan dan kesetiaan kita kepada kedua orang tua, sehingga menjadi investasi nyata untuk bekal kehidupan di dunia dan kelak di akhirat. Oleh karenanya, bukti ini harus terus diamalkan dan dimanifestasikan kepada mereka selama mereka masih hidup maupun telah tiada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah permata mulia yang dapat mengantarkan kita memperoleh keberkahan hidup ini. Bahkan dengan ridha mereka bisa menjadi wasilah datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jika kita berbakti kepada mereka. Namun apabila kita durhaka, menyakiti hati mereka, membuat sedih mereka, maka jangan harap akan mendapatkan keberkahan hidup ini. Lebih-lebih lagi apabila mereka murka karena tersakiti hatinya, maka murka Allah pun akan jatuh menimpa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangankan kita manusia biasa yang masih banyak kurang taatnya, masih teledor ibadahnya, dan masih sedikit sedekahnya, seorang sahabat Nabi saja yang sering bersama Rasulullah SAW, ia gemar bersedekah, namun karena pernah menyakiti hati ibunya, ia kesulitan mengucapkan kedua kalimat syahadat ketika ajal akan datang menjemputnya. Sahabat Abdullah bin Salam saat sakitnya makin keras dan rupanya ajal akan menjemputnya,
Nabi pun datang untuk menjenguk, membantu melafadzkan kedua kalimat syahadat. Nabi berbisik di samping kepalanya, "Ya Abdullah bin Salam, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sahabat itu tetap menutup mulutnya rapat-rapat, tak mampu mengucapkan kedua kalimat tersebut. Berulang-ulang Nabi Muhammad membantu menuntun kedua kalimat syahadat, tetapi tetap saja sahabat tersebut tetap tidak bisa menuntunkan kedua kalimat syahadat tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Ya istri Abdullah bin Salam, apakah amalan suamimu selama ini?" Istrinya menjawab, "Suamiku selalu sholat berjamaah bersamamu ya Rasulullah. Ia gemar bersedekah, tetapi akan aku sampaikan satu hal. Ia pernah menyakiti hati ibunya, pernah memukul dan mengusir dari rumah ini." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mendatangkan ibu Abdullah bin Salam. Setelah ibu Abdullah bin Salam sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah meminta kepada ibunya, "Bu, ridhoilah anakmu dan bebaskanlah ia dari tuntutan hakmu. Bu, ridhoilah anakmu dan bebaskanlah ia dari tuntutan hakmu." Ibunya menjawab, "Bagaimana aku bisa meridhoinya ya Rasulullah, sedangkan ia pernah memukulku, pernah mengusirku dari rumahnya. Ia telah melanggar perintah-perintahku." Rasulullah berkata lagi, "Jika begitu, biarlah ku ambil hakmu atas anakmu. Biarkanlah ku bakar anakmu, atau ridhoilah anakmu." Mendengar hal itu, luluhlah hati ibu Abdullah bin Salam. Kemudian ibunya meridhoi anaknya. Akhirnya syahadat Nabi pun dapat diucapkan. Kisah ini dapat dipetik hikmahnya bahwa berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadi wasilah atau jalan menuju ke surga. Namun kebalikannya, jika kita durhaka kepada mereka, bisa menjadi wasilah atau jalan untuk menuju ke neraka. Semoga kita tetap selalu menjadi anak yang soleh, solehah, yang berbakti kepada orang tua dan mendapatkan keberkahan hidup ini, keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat. Amin Allahumma amin. Hikmah lain yang dapat dipetik yaitu bahwa doa kedua orang tua kepada anak-anaknya akan cepat terijabah dan terbukti keberkahannya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, sepatutnya kita berusaha agar mereka selalu tetap tersenyum. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, sepatutnya kita berusaha untuk membuat mereka selalu tersenyum, untuk membuat mereka selalu bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk diri agar menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang membanggakan hati mereka. Lebih-lebih lagi apabila orang tua dapat melihat putra-putrinya mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan, baik itu prestasi dalam bidang pendidikan, bidang pekerjaan, bidang ekonomi, ataupun bidang-bidang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana likulli syai'in tibyana wa minhu tawfiqatu bil walidaini ihsana wa ilzamu ta'atihima wa ikramihima ikrama. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang terhormat segenap Dewan Juri Dai Muda Gemilang Edufest 2020, yang terhormat seluruh panitia penyelenggara Gemilang Edufest 2020, dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, kemudian melimpahkan kenikmatan dan kesehatannya,
sehingga kita masih diberi kenikmatan sampai saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, adanya adinul Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nabiyah. Di tengah kehidupan yang semakin maju ini dan semua kebutuhan manusia yang dapat diperoleh secara instan, disadari atau tidak, ternyata banyak di antara kita sebagai hamba yang beriman terkadang melupakan akan suatu hal yang berarti dalam mengekspresikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nilai-nilai luhur yang sepatutnya kita jaga terkadang terlupa dan terabaikan. Salah satunya yakni berbakti kepada kedua orang tua. Padahal berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang wajib, dan kewajiban itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan posisi kedudukannya setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Pada ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban birrul walidaini ditempatkan di makam khusus, sehingga bukan hanya sekedar merupakan kewajiban, tetapi lebih dari itu dapat dimaknai sebagai ekspresi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bukti kecintaan dan kesetiaan kita kepada kedua orang tua, sehingga menjadi investasi nyata untuk bekal kehidupan di dunia dan kelak di akhirat. Oleh karenanya, bukti ini harus terus diamalkan dan dimanifestasikan kepada mereka selama mereka masih hidup maupun telah tiada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah permata mulia yang dapat mengantarkan kita memperoleh keberkahan hidup ini. Bahkan dengan ridha mereka bisa menjadi wasilah datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jika kita berbakti kepada mereka. Namun apabila kita durhaka, menyakiti hati mereka, membuat sedih mereka, maka jangan harap akan mendapatkan keberkahan hidup ini. Lebih-lebih lagi apabila mereka murka karena tersakiti hatinya, maka murka Allah pun akan jatuh menimpa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangankan kita manusia biasa yang masih banyak kurang taatnya, masih teledor ibadahnya, dan masih sedikit sedekahnya. Seorang sahabat Nabi saja yang sering bersama Rasulullah SAW, ia gemar bersedekah, namun karena pernah menyakiti hati ibunya, ia kesulitan mengucapkan kedua kalimat syahadat ketika ajal akan datang menjemputnya. Sahabat Abdullah bin Salam saat sakitnya makin keras dan rupanya ajal akan menjemputnya, Nabi pun datang untuk menjenguk, membantu melafadzkan kedua kalimat syahadat. Nabi berbisik di samping kepalanya, "Ya Abdullah bin Salam, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sahabat itu tetap menutup mulutnya rapat-rapat, tak mampu mengucapkan kedua kalimat tersebut. Berulang-ulang Nabi Muhammad membantu menuntun kedua kalimat syahadat, tetapi tetap saja sahabat tersebut tetap tidak bisa menuntunkan kedua kalimat syahadat tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Ya istri Abdullah bin Salam, apakah amalan suamimu selama ini?" Istrinya menjawab, "Suamiku selalu sholat berjamaah bersamamu ya Rasulullah. Ia gemar bersedekah, tetapi akan aku sampaikan satu hal. Ia pernah menyakiti hati ibunya, pernah memukul dan mengusir dari rumah ini.
Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mendatangkan Ibu Abdullah bin Salam. Setelah Ibu Abdullah bin Salam sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah meminta kepada ibunya, "Bu, ridhoilah anakmu dan bebaskanlah ia dari tuntutan hati. Bu, ridhoilah anakmu dan bebaskanlah ia dari tuntutan hakmu." Ibunya menjawab, "Bagaimana aku bisa meridhoinya ya Rasulullah, sedangkan ia pernah memukulku, pernah mengusirku dari rumahnya. Ia telah melanggar perintah-perintahku." Rasulullah berkata lagi, "Jika begitu, biarlah ambil hakmu atas anakmu. Biarkanlah kubakar anakmu, atau ridhoilah anakmu." Mendengar hal itu, luluhlah hati Ibu Abdullah bin Salam. Kemudian ibunya meridhoi anaknya. Akhirnya syahadat Nabi pun dapat diucapkan. Kisah ini dapat dipetik hikmahnya bahwa berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadi wasilah atau jalan menuju ke surga. Namun kebalikannya, jika kita durhaka kepada mereka, bisa menjadi wasilah atau jalan untuk menuju ke neraka. Semoga kita tetap selalu menjadi anak yang soleh, solehah, yang berbakti kepada orang tua dan mendapatkan keberkahan hidup ini, keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat. Allahumma amin. Hikmah lain yang dapat dipetik yaitu bahwa doa kedua orang tua kepada anak-anaknya akan cepat terijabah dan terbukti keberkahannya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, sepatutnya kita berusaha agar mereka selalu tetap tersenyum. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, sepatutnya kita berusaha untuk membuat mereka selalu tersenyum, untuk membuat mereka selalu bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk diri agar menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang membanggakan hati mereka. Lebih-lebih lagi apabila orang tua dapat melihat putra-putrinya mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan, baik itu prestasi dalam bidang pendidikan, bidang pekerjaan, bidang ekonomi, ataupun bidang-bidang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.